juga di antara yang untuk kita perbanyak di bulan Rajab, untuk kita tingkatkan ibadah di sini adalah puasa sunnahnya. Ya kita jalanin puasa sunnahnya, tapi dengan catatan ya kalau memang kita udah nggak ada tanggung jawab qada puasa wajib. Kalau Ramadan lalu ada pernah batal belum diqada, ya diqada dari sekarang. Jangan sampai datang Ramadan kita masih ada utang di Ramadan yang lalu. Ya qada sekarang, niatin puasa qada wajib, ya niatin juga puasa sunnahnya. Pahala wajibnya dapat, ya pahala sunnahnya juga dapat. Bisa full lebih bagus puasa selama Rajab. Enggak bisa, ambil puasa Senin Kemisnya, ambil di Ayyamul Bidnya 13, 14, 15, Ayyamul Sudnya di akhir-akhir bulan 28, 29, 30 ya. Atau di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali di situ meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dikutip di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur tentang fadilah pahala puasa di bulan mulia termasuk bulan Rajab dari salah satu 4 Asyhurul Hurum ya. Man shama 3 ayyam fi syahril haram. Siapa orang puasa kata Nabi 3 hari di bulan yang mulia, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau bulan kita Rajab sekarang. Al-Khamis wal Jum'ah was Sabt. Hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu kataballahu lahu ibadah 700 sanah. Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya ibadah 700 tahun. Wa fir riwayat 900 sanah. Di riwayat bahkan dikatakan 900 tahun. Nah, ini hadis dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Iya, sekali lagi kita dibanding Imam Ghazali nggak ada apa-apanya. Nggak mungkin Imam Ghazali mau sembarangan nulis hadis kalau beliau nggak pastikan kalau itu hadisnya adalah benar, hadisnya Nabi Muhammad, bukan hadis maudhu. Ya, karena beliau tahu nggak sembarangan ya orang itu membawakan hadis atau meriwayatkan hadis. Nah ini kan puasa kita 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, salah satu di bulan Rajab ini pahalanya 700 tahun, bahkan 900 tahun. Itu kan Allah berikan buat kita umat Nabi Muhammad. Jadi Allah berikan kita nih bukan cuma Lailatul Qadar aja, lebih banyak dari Lailatul Qadar. Cuma kitanya kagak mau tahu. Kitanya dibikin lalai sama setan. Kita dibikin gak mau belajar. Bahkan ketika kita tahu pun mau mengamalkannya kita dibikin malas ya. Kalau kita udah bisa ngamalin selama Rajab 4 kali tuh Kamis, Jumat, Sabtu, hitungan 700 aja udah 2800 tahun. Umur kita puluhan, catatan ibadah kita ratusan, bahkan bisa ribuan tahun. Ya itu bagi Allah mudah. Ya Allah mau kasih pahala satu puasa kita 1.000.000 tahun, bisa gak? Bisa. Cuma kan kita gak bisa mau ngada-ngada sendiri. Ya kadang orang berlebihan juga nih, mau kasih anjuran biar orang pada puasa di bulan Rajab. Ya, dia gak pakai hadis Nabi, dia ngarang hadis sendiri. Siapa yang puasa di bulan Rajab 1 hari pahalanya begini. Siapa yang puasa 2 hari pahalanya begini, pahalanya seperti ini. Siapa yang ngajak orang untuk puasa pahalanya seperti ini, dia akan mendapatkan ini. Dia ngarang-ngarang sendiri seakan itu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ajakannya baik biar orang puasa sunnah, tapi cara dia salah. Ya, dia membuat hadis-hadis maudhu, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi, siapa orang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hati-hati ya, dia adalah tempatnya di neraka. Ya. Puasa sunnah di bulan Rajab benar, fadilahnya Nabi ada informasikan dalam hadisnya. Tapi apa yang kagak Nabi sampein, jangan sok-sok kita mau nyampein pakai cara kita sendiri, pakai nama Nabi Muhammad. Istighfar di bulan Rajab, dosa kita diampunin sama Allah, berkat mulia ya. Tapi juga jangan berlebihan.
Kadang orang-orang yang mau merusak Islam itu dia membuat hadis-hadis maudhu untuk mengelabui umat Islam. Baca istighfar rajab, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah, meskipun dia berzina lagi, meskipun dia nyolong lagi, meskipun dia bermaksiat lagi, dosa tidak akan pengaruh untuk dirinya asal dia baca istighfar rajab. Nah ini kan udah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nggak mungkin. Ya itu udah pasti hadisnya hadis maudhu, bukan dhaif. Kalau maudhu ini palsu. Ya Nabi kagak ngomong. Ya, dia ngarang-ngarang sendiri pakai nama Nabi Muhammad SAW. Maka diingetin nama Nabi itu model begitu. Tempatnya di neraka. Ya. Nabi memberitakan kepada kita tentang amal fadilah pahala yang seperti apa. Itu kan sebagai bentuk penyemangat buat kita. Dan Allah Maha Karim, ya Maha sayang sama hambanya. Ya lebih dari itu pun Allah Maha mampu. Ya intinya kita amalin apa yang telah disampaikan oleh ulama kita, yang sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari hadis. Dan hati-hati juga jangan sembarangan kita ketika mau menyampaikan hadis atau men-share hadis, apalagi di zaman sekarang ini. Ya zaman segala yang tergantung dengan media, ya dengan medsos. Ya kadang kan ada yang nge-share hadis tentang bulan Rajab. Kalau hadisnya benar apa itu silakan. Cuma kalau kita nggak ngerti ini hadis benar apa kagak, jangan asal langsung sembarangan nge-share aja. Ya kan ini Rajab, nisfu Sya'ban, Ramadan, kadang kan banyak tuh artikel-artikel tentang itu. Ya kadang tuh hadis-hadis maudhu yang dimasukin. Habis itu kita baca, oh iya bagus ya, Masya Allah ya. Padahal hadisnya hadis maudhu. Jadi kita asal nge-share aja. Ya berarti kita ngebantuin orang bohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini kan bagus buat ngajak nggak perlu begitu juga. Ya kalau pakai cara yang salah ya berarti kita ngajak kepada yang salah. Hati-hati. Ya kalau nggak ngerti ya tanya sama yang ahli dalam hadis. Ini hadis maudhu, ini hadis dusta, bohong. Nabi nggak ngomong begitu. Kita sebarin berarti kita ikut bohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah hal seperti ini kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbeda dengan paham ahli sunnah wal jamaah untuk menjatuhkan amalan-amalan yang biasa dilakukan ahli sunnah wal jamaah. Tuh baca itu karena dia pakai hadis maudhu, hadisnya hadis maudhu. Ya. Akhirnya apa? Dikira apa? Kita melakukan amalan yang biasa kita lazimkan di waktu-waktu tertentu atas warisan daripada ulama-ulama terdahulu. Kita seakan-akan ulama terdahulu ini pakainya hadis-hadis maudhu yang ilmu mereka jauh lebih banyak daripada yang ada. Nah, makanya hati-hati tentang hadis maudhu ini. Ya, jadi banyakin nih di bulan Rajab istighfar, banyakin di bulan Rajab puasa. Ini juga ini bahan persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini bulan kita untuk menanam benih. Sya'ban untuk kita nyiramin benih yang kita tanam. Ramadan itu bulan kita panen. Ya, biasain dari sekarang kebaikan, terus lanjutkan itu sampai bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan kita akan panen hasil pahala, panen rahmat, panen maghfirah. Dengan apa? Pasti kalau dari sekarang kita udah start di Ramadan bakal lebih semangat lagi. Ya, yang nggak pernah puasa kalau Ramadan jadi puasa. Yang nggak pernah sholat Ramadan jadi sholat. Yang malas baca Quran Ramadan jadi baca Quran. Apalagi kalau yang udah biasa puasa, apalagi kalau yang udah biasa sholat, biasa sedekah, biasa baca Quran. Ketika Ramadan itu pasti akan jauh lebih meningkat, lebih banyak lagi. Bedanya apa? Semakin dia sering, rutin, dawam amal-amal baik itu dari sebelum Ramadan, ketika Ramadan itu akan semakin banyak, semakin meningkat, semakin dia lakukan, semakin sampai Ramadan pada akhir, ya 10 hari terakhir, semakin semangat lagi ibadahnya. Enggak bakal lentur semangat itu. Tapi kalau kita enggak biasain, ya di Ramadan puasa,
di Ramadan jadi baca Quran, jadi sedekah. Cuma kagetan di awal-awal doang, kesononya loyo. Ya. Ramadan ini punya sir sendiri. Memang Sayyidus Syuhur, bulan paling afdal. Orang kalau udah bulan Ramadan kok semangat ibadahnya Masya Allah. Ya. Tapi kalau dari sebelumnya nggak dipersiapin, semangatnya di awal-awal doang, kesononya akhirnya lalai lagi. Ya, terbukti kalau lihat sholat tarawih malam pertama, masjid mana, musola mana yang sepi, kagak ada, semuanya penuh. Belum azan isya udah penuh. Belum kelar tarawihnya udah ngobrol, besok lu samper gue ya. Wah, saking semangatnya nih. Gitu kan disamper, gue besok aja deh, radang nih. Kaget, numben ibadah. Ya. Besok gantian, yang ini nyamper, yang ono. Sekarang gue yang radang nih. Besok udah deh kagak mau main samper-samperan, kagak nongol lagi itu masjid. Kaget. Makanya kita pemanasannya dari sekarang. Jadi pas Ramadannya sehat, enak, demen, nikmat sama ibadahnya. Nggak pernah main bola, ujuk-ujuk main bola, ya bentaran. Awal mah lari kenceng banget, ya 5 menit juga keram, nggak gantiin. Tapi kalau udah atlet biasa olahraga, nikmat. Ya semakin panas, semakin semangat. Ya, nggak pernah puasa, ujuk-ujuk puasa, air radang besok. Nggak pernah sholat, nggak pernah jamaah, sampai berrokat-rokat. Malam pertama semangat, habis tarawih lihat yang selonjoran banyak banget kan. Wow, udah kayak habis jalan 5 kilo, 20 kilo, capek banget. Makanya dari sekarang nih Syahrul harus kita tanemin, biasain ya. Syaban juga, Ramadan insyaallah cakep ibadah kita, panen kebaikan, panen maghfirah, panen rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terakhir